Oke, kembali lagi di vlog Setiawan J. Kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah Toyota Corolla tipe GL tahun 83. Dia keluar tahun 83 sampai akhir 87. Oke, jadi ini dia generasi setelah Corolla dan sebutannya mungkin dari awal Corolla Betawi yang mungkin modelnya kecil, agak bongkok-bongkok sedikit. Terus selanjutnya ada Corolla, sebutannya Corolla Veteran, terus berlanjut ke Corolla DX, dan akhir Corolla DX 83 masih keluar yang tipe RPM, dan keluarlah si Corolla GL ini. Jadi Corolla GL ini dia ada dua tipe, GL sama SE. Yang saya akan bahas ini yang tipe GL. Perbedaannya dari eksterior sebenarnya cukup nggak banyak sih, mungkin dari grill depan. Kalau yang GL itu dia vertikal, maksudnya lurus seperti ini. Kalau yang tipe SE dia model jaring-jaring, biasanya cuma ada tambahan emblem Toyota di tengah yang masih bentuk tulisan seperti itu. Untuk dari tampilan depan, dia model lampu GL maupun SE masih sama, jadi lampu model kaca, terus lampu sen di sini ada dua, terus lampu senja atau lampu kota. Dan pada zaman dulu untuk fog lamp masih belum tren ya, atau populer. Yang populer kan mungkin zaman-zaman sekarang udah ada fog lamp. Kalau zaman dulu masih simple aja seperti ini. Untuk posisi plat nomor dia di sini. Dan kalau untuk mobil-mobil sedan zaman dulu modelnya compact ya, maksudnya kecil, simple, dan pendek gitu loh. Kalau model sekarang kan mobil sedan dia besar dan luas. Kalau yang sekarang yang zaman dulu maaf, dia lebih kecil-kecil lah, simple. Terus dari depan untuk dari kap mesin simple ya, cuma polos saja seperti ini, walaupun ada penambahan kayak nat-nat di sini biar nggak terkesan terlalu polos. Terus ini untuk Corolla GL ini dia mempunyai mesin 1300 cc, SOHC 4 silinder segaris 8 katup. Dia mempunyai tenaga sekitar 68 horsepower, sama untuk torsinya kurang lebih sekitar 95 Nm. Jadi masih lumayan banyak dicari karena untuk tanjakan dia masih kuat, untuk lari di jalan raya pun masih mumpuni lah dengan kondisi mesin dan kondisi mobil yang mungkin masih sehat seperti itu. Dan untuk harga masih relatif sangat murah untuk mobil Corolla ini, mungkin sekitar 10 juta sampai 30 juta, mungkin tergantung kondisi. Mungkin kalau kondisinya benar-benar dia bagus, orisinilnya banyak, terus kondisinya masih istimewa, mungkin bisa lebih dari itu. Cuman standarnya yang saya banyak lihat di iklan-iklan atau di pasaran lah, kurang lebih seperti itu. Dari tahun 83 sampai yang akhir tahun 87, yang mungkin yang tipe SE itu. Oke, dari samping dia memang udah modelnya tuh kotak-kotak gitulah. Jadi modelnya simple seperti ini. Dari bodi samping, kebetulan ini yang kita review catnya kurang bagus, jadi mungkin dari catnya agak murah, jadi hasilnya kurang bagus. Untuk bumper dia masih plastik. Terus untuk dari sektor kaki-kaki ini kebetulan sudah diganti yang bukan orinya. Setahu saya mungkin kalau yang Corolla GL atau SE dia pakai velg kaleng sama ring 14. Cuman kalau yang orinya mungkin velg kaleng tapi dikasih wheel dub. Ciri khasnya dia yang modelnya
kayak ngeblok seperti itu, jadi lebih retronya lebih dapat. Kalau yang ini dia udah diganti dan pakai ukuran ring 14 untuk ring diameter rodanya. Terus dari samping apa ya, nggak ada apa-apa sih, cuman seperti ini aja bentuk dari eksterior samping. Dan yaitu tadi, mobil zaman dulu tuh pendek-pendek lah, sedan segini. Kalau mobil sekarang sedan kan tinggi-tinggi, jadi kita seumpama kita masuk pun terasa rendah banget sama jalan seperti itu. Untuk bukaan tarikan pintu masih model manual, tarik seperti ini. Terus di sini ada kisi-kisi, ini cuma variasi ya, jadi nggak berlubang. Terus tangki bensin sama ya seperti ini adalah modelnya. Terus kaca untuk spion masih manual, walaupun modelnya seperti ini ya lumayan lah untuk menambah kesesuaian bodi dengan spion ini. Terus ya kita beralih ke belakang aja. Dari belakang model seperti ini, mengkotak seperti ini, lampu kotak seperti ini, terus bumper sama depan plastik. Dan dari belakang perbedaannya dengan yang ini tipe GL sama yang SE cuma ada di maaf, dari lampu plat nomor. Jadi kalau yang di versi GL cuma ada apa ini, tonjolan untuk lampu ke plat nomor. Cuman kalau yang tipe SE dia ada penambahan sedikit frame di sini kanan kiri. Jadi cuma sedikit perbedaannya sama di sektor mesin. Jadi GL dan SE perbedaan dari eksterior itu depan belakang. Tadi yang depan grill, kalau yang belakang ada penambahan seperti ini. Kalau yang dari sektor mesin sudah ada perubahan yang agak modern sedikit dari yang tipe SE. Dari belakang kaca seperti ini ya, ini sudah ada defoggernya, cuman mungkin sudah nggak berfungsi. Tapi pada zaman dulu sudah ada defogger, penghilang kabut, cukup modern lah seperti ini, karena ini masih ada defoggernya. Terus bagasi belakang dia kapasitas ya cukup luas lah untuk pada zamannya. Dan lampu masih model Mika lama, model seperti ini. Lampu rem, lampu sen, lampu mundurnya seperti ini, simple aja seperti ini. Terus di bawah juga nggak ada variasi atau apapun, cuman ini ada logonya Toyota, masih model huruf ya, jadi Toyota zaman dulu. Terus dari ban serep dia tetap di dalam bagasi, sama ada knalpot, sama ada towing atau untuk menarik, ada 2 buah, biasanya kan cuma 1. Di Corolla GL ini ada 2 ya. Untuk ground clearance untuk sedan pada zaman ini ya mungkin cukup tinggi sih menurut saya, walaupun tinggi dari keseluruhan mobil nggak tinggi banget, tapi ground clearance-nya cukup, nggak terlalu pendek lah seperti itu. Oke, dari dalam interior si Corolla GL ini, yaitu tadi saya bilang mobil zaman dulu tuh pendek-pendek posisinya ya. Ini layout dari interior si Corolla GL, jadi juga nggak banyak perbedaan juga dengan si Corolla SE. Fiturnya pun cukup hanya ditambahin perangkat AC, itu saja. Untuk fitur keselamatan, seatbelt udah retract, oke lah, cukup modern pada zaman dulu. Terus AC, kisi AC lumayan banyak nih. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama di sisi speedometer pun dia dikasih walaupun kecil gini, lucu ya, unik seperti ini. Jadi yang di sisi kanan nggak ada. Untuk dari posisi mengemudi cukup nyaman, walaupun cuma ada pengaturan maju mundur sama reclining. Terus untuk jok, model bahannya fabric seperti ini ya, ciri khas mobil zaman dulu. Ini masih orisinil nih, karena memang modelnya dia putih seperti ini. Terus ada headrest, sandaran kepala, cukup nyaman. Sama set support dari kursi ini masih cukup lumayan loh ini. Jadi kita posisi duduknya pun nyaman. Sama ini dia sudah untuk setir, dia sudah bisa tilt steering, sudah mewah pada zaman dulu, cuman belum bisa teleskopik. Menurut saya ini suatu fitur yang oke lah pada zamannya. Jadi kita
untuk mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman cukup lebih banyak gitu loh, jadi sangat membantu. Seperti itu. Untuk lingkar kemudi dia palang dua seperti ini ya, unik ya. Terus belnya dia ada, untuk klakson ada dua, saklar masih standar lah, dia masih untuk tuas lampu sama ini kurang lebih menurut saya masih sama seperti model-model Toyota Kijang, masih sama tuas-tuasnya. Untuk kunci masih di sini sama. Untuk MID dari speedometer dia sudah ada RPM, terus penunjuk kecepatan bensin, indikator aki dan kawan-kawan, odometer sama temperatur cukup komplit. Dan model dari dashboardnya unik ya, sesuai sama desain dari bodi luarnya, jadi model apa ya, lancip-lancip seperti itulah. Dan yang unik juga ini sudah soft touch, walaupun cuma bagian ini aja. Untuk dashboard ini dia bahan keras. Terus di sini untuk fungsi-fungsi, di sini ada tombol. Nah ini mungkin ini tombol defogger belakang, cukup mewah pada zamannya. Cuman ini kosong, nggak ada isinya. Mungkin yang versi GL ada nggak, saya kurang paham. Terus yang di sisi sini ada 3 slot kosong lah yang nggak kepakai, jadi yang kepakai cuma untuk defogger belakang. Terus untuk dari pengaturan AC, ciri khas zaman dulu cuma seperti ini, model geser-geser, jadi tapi cukup komplit. Udah ada blower, kecepatan kipas, terus temperatur, sama bisa buka tutup sirkulasi AC, bisa pakai AC atau pakai sirkulasi dari luar, seperti itu. Cuman simpel aja seperti ini. Terus untuk glove box cukup luas pada zamannya ya, namanya mobil lama mungkin kondisinya nggak terlalu bagus, seperti itu. Terus di sini juga udah dapet untuk entertainment. Mungkin zaman dulu ini masih pakai kaset, cuman saya kurang tahu ini dia aslinya atau enggak. Cuman di sini ada space kosong, mungkin untuk versi GL mungkin ada fungsinya atau mungkin tetap sama. Cuman ini seumpama dipakein yang double din masuk ini dia, karena ukurannya lumayan besar. Terus di sini ada asbak yang cukup besar di sini. Terus dari interior plafon ya, untuk headroom mungkin kalau yang agak tinggi mungkin agak lumayan mentok lah. Di sini model ciri khas mobil zaman dulu, plafonnya seperti ini ya, nggak beda sama sekarang yang udah model kaku-kaku seperti itu. Di sini sama. Untuk spion tengah dia udah model retract ya, ini bisa seperti ini. Terus untuk visibilitas mengemudi cukup luas, mobil ini terlihat ramping, kecil, walaupun sebenarnya di dalam ya nggak terlalu sempit amat sih. Cuman untuk visibilitas, jadi kita lihat depan pun masih bisa, nggak terlalu ya, mungkin untuk kita di jalan visibilitasnya luas karena rendah banget, kita dekat dengan posisi jalan, jadi untuk mengemudi visibilitas jalannya kita leluasa, lebih nyaman. Dan untuk kaca-kaca sini pilar A dia cukup kecil, jadi kita pandangan ke sudut sana, blind spotnya sedikit. Dari belakang juga, jadi posisi kaca rendah, jadi kita leluasa lah untuk visibilitas mobil ini, seperti itu. Terus dari sisi kanan ini ada tombol-tombol kosong sama tempat koin. Terus di sini ada tempat untuk speaker, jadi untuk speakernya dia berada di dashboard sini, kanan kiri, dan yang belakang kayaknya belum ada. Terus dari konsol tengah dia 5 percepatan ya, ini 5 speed manual, tuas handbrake di sini. Terus untuk konsol tengah ini untuk ruang penyimpanannya sangat banyak, walaupun zaman dulu tuh masih belum ada yang namanya cup holder ya, jadi di sisi pintu nggak ada, sisi pintu kiri nggak ada, di tengah pun nggak ada ya, cuman model kotak seperti ini. Untuk ya mungkin yang sisi tengah sini bisa untuk naruh 1 botol kecil lah, cuman kurang nyaman karena dia kena si handrem ini. Untuk di sini untuk tempat koin, tempat apa, ini masih sangat luas. Terus tuas persneling di sini ada tempat koin. Terus ini ada glove box kecil di sini ya, cukup lumayan lah, walaupun nggak bisa buat armrest. Kalau di sini untuk dari door trim
mobil zaman dulu masih model soft touch ya, seperti ini, walaupun modelnya flat saja seperti ini. Dan untuk fitur dari dalam dia belum pakai power window, masih pakai engkol biasa, naik turun kaca, sama handle pintu model seperti ini, sama tarian pintu dari dalam ya, simpel aja seperti ini. Terus untuk kaki juga nyaman, untuk posisi duduk nyaman, cukup lumayan lah untuk dengan harga yang relatif, ya enggak relatif sih, menurut saya cukup murah lah. Cuman kita harus pintar nyari yang kondisinya terbaik lah, istilahnya seperti itu. Untuk isi AC juga ini kebetulan masih komplit rapi, dan di sini ada untuk jam digital ya, walaupun di dashboard ini nggak bisa buat naruh apa-apa ya, ini karena sempit seperti ini. Untuk bahan-bahan ya model seperti ini ya, jadi oke lah, kita coba beralih ke row kedua. Oke, dari bagian row kedua ini tadi posisi mengemudi saya untuk legroom masih cukup luas ya. Cuman ya aneh aja sih, kadang kita udah sering naik mobil yang tahun muda terus naik mobil seperti ini, jadi kesannya tuh rendah banget seperti itu. Untuk kaki masih cukup luas loh ini untuk legroom, walaupun di sini dia modelnya belum ada pocket holdernya, di sisi pintu juga nggak ada cup holder, jadi untuk penumpang belakang bingung dia mau nyari tempat untuk botol minuman atau apa. Dan untuk yang ini dia sisi belakang belum dapat safety belt ya, belum dapat sabuk pengaman. Terus tapi untuk headrest dia masih jadi satu seperti ini. Terus untuk posisi duduk ya cukup lumayan nyaman lah, nggak terlalu tegak, masih bisa sandaran ke belakang. Terus kaki kita juga masih bisa masuk ke kolong, jadi lumayan lah untuk selonjoran seperti itu. Mungkin untuk ya ini paling untuk 2 orang dewasa lah nyaman. Cuman untuk kalau dipaksakan untuk bertiga pun ya masih cukup nyaman. Cuman kalau untuk posisi tengah dia seperti inilah, yang masih cukup untuk legroomnya. Cuman untuk posisi headrest karena ini dia jadi satu, jadi nggak bisa naik turun ya, kita harus gini. Sama untuk headroomnya luas untuk di bagian belakang, cuman yang di tengah ini dia ada tonjolan ya, lumayan cukup tinggi sih tonjolannya, cuman nggak terlalu mengganggu sih menurut saya. Ini dia ada tonjolan knalpot dari depan ke belakang, jadi masih menyisakan tonjolan ini. Terus ya mungkin ya nggak terlalu luas sih, tapi oke lah untuk pada zaman segitu. Dari belakang nggak ada apa-apa ya, karena AC juga dari depan. Lampu baja hanya satu buah sama pegangan tangan. Nah sudah. Untuk dari kaca belakang ya seperti ini, biasanya masih untuk speaker dari belakang mobil-mobil zaman dulu dia ditaruh di sini, di bagian sini seperti itu. Terus ini dari kursi ini bisa dilipat juga sih, fungsinya seperti itu, bisa dilipat. Cuman agak sulit, mungkin udah mulai macet atau gimana. Oke, untuk dari baris kedua mungkin cukup ini aja sih. Oke, mungkin cukup sekian review Toyota Corolla GL dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama tekan tombol lonceng. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.